2045, masa Indonesia Emas. Tepat 100 tahun usia kemerdekaan Republik Indonesia. Generasi emas menjadi benefit utama, sumber daya manusia produktif penopang bangsa. Generasi emas adalah buah dari remaja yang tumbuh dan berkembang menjadi dewasa dengan terencana sejak dini. Mendefinisikan remaja tentu tak lepas dari isu-isu yang berkelindan dengan kehidupan anak muda. Ya, mencari jati diri, membangun koneksi antar sesama, termasuk lawan jenis, hingga mempersiapkan masa mendatang. Semua hal itu masuk dalam dinamika usia 10 sampai 24 tahun. Remaja itu memang harus ada dalam tugas perkembangannya, mengenal lawan jenis, kemudian berinteraksi. Ya, karena ada lagi tugas perkembangannya adalah nantinya merancang tentang dia akan membina rumah tangga dan sebagainya. Kadang-kadang banyak sekali remaja yang tidak memiliki pemahaman atau pengetahuan itu untuk kemudian berkembang dalam dirinya. Sehingga mereka besar-besar aja seperti itu. Sehingga kalau pada waktu misalnya hubungan ya dia belajar mau hubungan tapi dia tidak tahu mana yang do and don'ts-nya. Dari sekian banyak isu remaja, salah satu contoh yang paling mengemuka adalah pernikahan di bawah umur. Kalau misalnya kaitan dengan hubungan sesama manusia atau hubungan antar lawan jenis, kita juga sudah ada undang-undang dan aturannya. Tapi kadang-kadang di ujung tombaknya, di bagian bawah, ibaratnya di kota-kota kecil, di desa-desa, itu masih banyak pelanggarannya. Banyak anak umur 13 tahun sudah menikah. Sudah sebagai sesuatu yang biasa, walaupun secara surat-surat belum ada, KTP belum ada, kok bisa? Nah kan ada yang bergerak itu sampai itu bisa terjadi. Jadi harusnya semua konsisten, mau orang tua, sekolah, masyarakat, pemerintah konsisten. Merujuk data Survei Sosial Ekonomi Nasional 2018 yang dilakukan Badan Pusat Statistik, tercatat ada 1,2 juta angka perkawinan anak di Indonesia. 1 dari 9 perempuan usia 20-24 tahun menikah saat usia anak. Sedangkan bagi laki-laki usia 20 hingga 24 tahun proporsinya lebih kecil, yaitu 1 dari 100. Melihat fenomena ini, pemerintah bergerak melalui sejumlah lembaga dengan berbagai program. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN misalnya, turun langsung ikut serta menyasar dari dalam komunitas anak muda. Jadi kalau kita mengangkat 3 begini, ini maksudnya zero tolerance to nikah dini, seks pranikah, dan narkotik, dan zat adiktif lainnya. Kira-kira 3 isu penting itu yang akan yang membuat kita membuat suatu program di mana berorientasi dengan outcome, yaitu generasi berencana. Dalam jangka pendek, mewadahi anak muda dalam genre bertujuan agar remaja mempraktekkan pola hidup bersih dan sehat, yang nantinya kegiatan ini diharapkan mampu memengaruhi ketahanan diri anak muda dalam membangun keluarga yang juga sehat. Kita mengkreasikan mereka supaya mereka menjadi agen perubahan, agent of change. Bagaimana mereka bisa menularkan gaya hidup mereka, bagaimana mereka bisa mengedukasi sesama mereka, bagaimana mereka bisa memberikan nasihat-nasihat kepada sesama. Sebab begini, kalau kita berbicara tentang generasi muda, generasi milenial, mereka cenderung lebih mau curhat ya, istilah sekarangnya, curhat kepada sama teman daripada kepada orang tua. Nah, itulah yang menginisiasi kita membentuk generasi berencana ini. Generasi berencana atau genre menjadi ajang membentuk komunitas sebaya yang saling mengerti, belajar dari satu sama lain, dan mencari solusi untuk persoalan yang dihadapi. Ini masalah penuh ketidakpastian, kita nggak tahu besok ada apa gitu ya. Dan kita ingin punya remaja yang tangguh, dan itu hanya bisa diciptakan secara kolektif kalau kita sama-sama dengan sistem yang baik gitu. Dan genre itu hadir memberikan tadi wadah untuk semua remaja
berserikat, berkumpul, dia belajar banyak hal, berbagi, mendengarkan satu sama lain supaya dia punya jaringan yang kuat ketika dia menghadapi berbagai permasalahan. Makanya secara serius Genre Indonesia kemudian mencari satu formula gimana supaya generasi kita bukan cuma tahu tapi dia sadar penuh. Ini saya bilang, dia punya kesadaran penuh dan punya kuasa penuh atas dirinya, atas mimpi dan potensi yang dia punya, supaya ke depan ketika dia melewati masa transisinya, dia punya tanggung jawab penuh. Edukasi. Inilah giat utama yang disediakan Genre untuk anak muda. Ada modul bernama Tentang Kita. Modul ini berupaya merangkum edukasi melalui refleksi. Anak muda terlibat penuh sebagai subjek, berperan menjadi aktor penting dalam proses edukasi dengan pemikiran mereka sendirilah yang akan mengenali diri sendiri. 3 segmen Tentang Kita disiapkan berdasarkan usia, mulai 14 hingga 15 tahun, 16, 19 tahun, dan 20 hingga 24 tahun. Di mana goals-nya adalah si anak ini bisa secara penuh mengetahui siapa dirinya, siapa luka batinnya, apa aja yang dia alami yang membuat dia punya luka sebegininya, supaya ketika dia melewati masa transisinya, dia sudah menjadi pribadi yang utuh, sembuh, gitu ya, dan dia bisa melanjutkan kehidupan berkeluarga dengan baik. Tentang Kita digunakan dalam pendekatan intervensi panjang secara berkala di kelompok-kelompok kecil para remaja. Kombinasi modul dan cara pendekatan ini diharapkan dapat menciptakan ruang aman sekaligus nyaman bagi remaja untuk berbagi cerita kepada fasilitator yang juga berusia sebaya. Outputnya adalah bukan soal gegap gempitanya ya, tapi dia melepaskan luka batinnya dan dia akhirnya sadar gitu bahwa ya luka-luka itu ada karena keterbatasan, ada karena hal-hal di luar dirinya yang saat ini perlu dia maafkan dan move on gitu. Output besarnya adalah mungkin bisa dilihat 10 sampai 15 tahun lagi ke depan gitu ya. Semoga cita-cita ini bisa nanti terlihat dengan baik dan semoga gerakan teman-teman ini panjang umur, jadi kita bisa lihat apa yang terjadi yang kita lakukan hari ini ke tahun-tahun ke depan. Salam Genre, remaja Genre, sehat, cerdas, ceria. Genre Indonesia, saatnya yang muda yang berencana. Kehadiran Genre menjadi respons mempersiapkan bonus demografi pada 2045 sejak dini. Tentang bagaimana Indonesia ingin memiliki skema perencanaan kehidupan ke depan dan melahirkan generasi berikutnya. Ide besar itu dilembagakan lewat gerakan bertajuk Pusat Informasi Konseling Remaja atau PIKR yang tersebar di seluruh Indonesia. PIKR Ceria Sentul salah satunya. Komunitas ini membuktikan bahwa kolektif anak muda dapat menjadi medium yang menyenangkan untuk menghindarkan diri dari teriak KKR. Delapan tahun sudah, muda-mudi Babakan Madang Kabupaten Bogor memiliki wadah edukasi isu remaja yang merupakan turunan program generasi berencana Genre bernama Pusat Informasi Konseling Remaja PIKR Ceria Sentul. Para remaja SMP dan SMA yang dianggap mampu menyebarkan informasi dan memberikan pengaruh baik kepada kawan sebaya mereka di sekolah masuk dalam proses seleksi untuk kemudian bergabung dalam wadah ini. PIKR berganti kepengurusan setiap 2 tahun, dan di tahun 2021 ini, PIKR Ceria Sentul telah diampu oleh generasi keempat.
Pertama, kita pastikan dia komitmen untuk benar-benar menjadi pengurus PIK Remaja Sentul. Setelah itu, yang kedua baru pengetahuan dia terkait keremajaan, terkait bagaimana sih dia bisa mengajak teman-temannya untuk bisa menjadi remaja yang hidup positif. Kalau untuk pengurus saat ini kita ngambil 45 orang dari hasil seleksi yang banyak yang daftar. Kita ambil 45 orang, namun untuk anggota kita anggap semua remaja yang ada di Babakan Madang, khususnya di Sentul ini, itu dianggap semua adalah anggota PIK Remaja Ceria Sentul. Namun untuk pengurusnya kita ada 45 aja. Dari 3 isu utama yang disasar generasi berencana, PIK R Ceria Sentul menyoroti isu utama tentang usia perkawinan untuk mencegah pernikahan dini di wilayah Kecamatan Babakan Madang. Dalam kampanyenya, PIK R Ceria Sentul menyebut usia ideal pernikahan adalah 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki. Sayangnya menurut riset Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia tahun 2017, baru setengah dari remaja Babakan Madang yang mempunyai pengetahuan soal pendewasaan usia perkawinan atau PUP. Riset yang sama menyimpulkan bahwa lebih sedikit lagi remaja yang memiliki rencana kehidupan berkeluarga yang baik. Angkanya hanya sebesar 3,6%. Ya, pernikahan dini di Babakan Madang ini yang pertama memang culture-nya ada istilah nikah muda itu nanti akan awet muda. Kemudian di agama juga daripada nanti berjinah mendingan dinikahkan. Informasi kolot seperti itu masih tertanam di benak-benak warga sini, sehingga kita memang harus bekerja keras untuk mengedukasi bahwa nikah dini itu tidak dianjurkan karena nanti akan ada dampak di kesehatan, psikologisnya juga untuk mereka yang nikah muda. Wadah bagi remaja ini menghadirkan berbagai kegiatan edukasi dan sosialisasi. Hari Libur Nasional dan Hari Besar Keagamaan biasa dirayakan untuk berkumpul bersama yang tentu saat pandemi seperti saat ini tetap menerapkan protokol kesehatan. Peringatan Hari AIDS Internasional misalnya dijadikan sebagai momentum untuk memberikan pendidikan seks, termasuk tentang kesehatan reproduksi dan pencegahan narkoba. Selain narasumber profesional seperti dokter dan penyuluh anti narkoba dari Badan Narkotika Nasional setempat, ada pula para pendidik sebaya yang menularkan semangat belajar isu-isu remaja. PIK R menjadi area belajar sekaligus mengembangkan diri. Tak selesai pada isu terpenting saja, 3 ancaman dasar remaja teriak KRR saja, namun juga terus mendorong anak muda yang terlibat untuk berkreasi dan menunjukkan eksistensi. Yang pertama itu pasti pertemanan lebih banyak ya. Dan yang kedua itu aku belajar juga mengasah public speaking. Ya kita kan belajar public speaking kan penting banget ya untuk nanti kerja juga. Terus aku juga dapat pemahaman tentang merencanakan masa depan, Kak. Nah, dari situ aku mulai merencanakan, oh habis dari sini aku ingin kuliah di sini, terus aku ingin terjun ke masyarakat, terus aku ingin melakukan hal ini, A, B, C, terus aku juga punya planning untuk kesehatan. Responnya sendiri mungkin banyak beberapa argumen ya. Ada yang memang benar-benar support, ada yang benar-benar mungkin lebih ke perasa dirinya emang ada di posisi itu, pas kita ke edukasi mungkin dia merasa sadar diri, dan akhirnya alhamdulillah banyak sekali dari pihak-pihak sekolah itu yang gabung di PIK R ini. Dan kebanyakan sekitar 50% atau 60% dari anggota PIK R itu dari pihak sekolah, dari anggota-anggota sekolah, yang mana dari pihak pendidikan juga, kayak gitu Mbak. Jika berhasil melalui teriak KRR yang berarti tidak melakukan seks pranikah, tidak menikah dini, dan tidak mengonsumsi narkoba, anak muda diharapkan mampu mempersiapkan diri untuk menjalani 5 transisi kehidupan dengan baik. 3 tahap pertama didorong oleh PIK R adalah mengenyam pendidikan tinggi, mendapatkan pekerjaan yang baik, dan berkeluarga secara terencana. Setelah itu mereka akan menjadi warga masyarakat yang baik.
mereka ikut kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, mereka kontribusi buat masyarakat, gotong royong dan lain-lain. Setelah mereka yang 4 ini dilaksanakan, mereka tinggal melakukan hidup sehat. Gitu. Jadi melakukan kampanye Triad KRR, kemudian harapannya bisa melewati 5 transisi kehidupan, dan goalsnya adalah mereka bisa menyiapkan kehidupan keluarga bagi remaja. Pentingnya Peak Air sebagai wadah pengembangan diri remaja seiring sejalan dengan pentingnya peran aktor penggerak di dalamnya. Duta Genre menjadi model panutan bagi anak muda untuk menjalankan prinsip-prinsip yang diajarkan di Peak Air. Mereka juga menyebarkan pesan, anak muda bisa. Konselor sebaya lain lagi jalannya. Mereka membuka diri sebagai tempat bercerita, berbagi pengalaman, dan memberikan saran kepada remaja sesama. Sesuai namanya, Duta Genre menjadi representasi sekaligus panutan generasi berencana. Sosok pelopor di tengah komunitas remaja ini mempromosikan banyak hal mengenai isu anak muda. Konsep dari, oleh, untuk remaja digunakan dalam pendekatan Duta Genre supaya tidak menciptakan jarak dalam proses edukasi dan sosialisasi. Fadel Raya Antasena Pasemah, pelajar SMA berusia 17 tahun, terpilih sebagai Duta Genre Kabupaten Bogor tahun 2021. Sedangkan Tiara Salsabila, mahasiswi semester 5, menjadi Duta Genre Jawa Barat. Perannya sangat penting ya, karena membantu para remaja, para generasi Z, generasi milenial untuk merencanakan masa depannya yang lebih baik. Karena sekarang sendiri ada banyak remaja yang nggak tahu mau jadi apa, mau ngelakuin apa, yang cuman hidup gitu aja. Jadi generasi berencana ada di sini untuk menuntun mereka untuk menjadi lebih baik. Adanya Duta Genre ini penting sekali untuk remaja karena sebagai teman sebaya, sebagai teman pendidik sebaya. Karena kan kita tahu ya Mbak, kalau remaja itu mereka lebih suka curhatnya atau dekatnya itu sama teman-teman remaja. Nah, adanya Duta Genre ini sebagai teman sebaya mereka dan untuk mengedukasi teman-teman bahaya dari nafja, HIV/AIDS, dan juga pernikahan dini. Karena dari banyaknya kasus-kasus di Indonesia saat ini, maraknya pernikahan dini, putus sekolah, itu menjadikan Duta Genre ini sebagai wadah dan tugas utamanya nih untuk menjadi teman sebayanya si remaja Indonesia. Genre Indonesia, saatnya yang muda yang berencana. Turut berperan dalam mencipta generasi emas melalui Duta Genre menjadi kebanggaan tersendiri bagi Fadel maupun Tiara. Menebar semangat positif tak hanya untuk pribadi, namun juga untuk kawan sebaya adalah jalan yang dipilih mereka berdua. Saya bangga ke diri saya sendiri ya, karena saya mengetahui saya punya kontribusi untuk masa depan bangsa ini. Jadi saya sadar kalau saya bisa melakukan ini, maka saya lakukan. Sehingga itu membawa suatu kebanggaan tersendiri kepada diri saya dan orang-orang di sekitar saya juga menjadi lebih baik. Jadi saya sangat bersyukur dapat diberi kesempatan untuk jadi seorang Duta Genre. Selama saya mengemban sebagai Duta Genre, saya sangat-sangat senang tentunya dan sangat-sangat berterima kasih atas banyaknya kepercayaan dan dukungan. Dan tentunya ini menjadi wadah bagi saya untuk terus menginspirasi teman-teman remaja lainnya untuk berbagi apa yang bisa saya suarakan. Karena di sini saya seperti kuat untuk menguatkan, berdaya untuk memberdayakan orang-orang lain. Sementara itu, Priscilia Catherine, perempuan 26 tahun, semasa berkuliah sempat mengenal genre hingga akhirnya turut bergabung di Peak Air. Problem remaja yang ia hadapi ketika masih mahasiswi justru mendorongnya untuk mempelajari lebih dalam lagi materi-materi refleksi diri di Pusat Informasi Konseling Remaja Genre. Berbekal pengetahuan itu, ia menjadi pasien sekaligus konselor sebaya di Peak Air. Sambil berupaya menyelesaikan masalahnya sendiri, Priscilia membuka dirinya untuk menampung kisah teman-teman sesama remaja dan isu yang mereka hadapi. Dulu itu aku
Ya mungkin kalau besar dari keluarga yang sebenarnya baik-baik aja, cuman dengan situasi dan keadaan memaksakan aku untuk menjadi lebih dewasa sebelum waktunya gitu kan. Jadi emang harus tough gitu. Nah di prosesnya itu aku tuh banyak teman-teman yang mereka dunia malam lah gitu, dan aku memang sempat ke ya pergaulan yang kayak gitu lah Mbak ya. Aku memang jatuh ke situ juga, cuman aku diminum sama rokok aja waktu itu. Untungnya aku nggak sampai yang seks bebas atau sampai drugs itu, enggak. Menjadi pasien sekaligus konselor itu memberi benefit bagi proses konseling untuk kawannya maupun untuk dirinya sendiri. Empati, menurutnya, aspek itulah yang terasah di tengah situasi seperti ini. Sometimes tuh kita diketemuin sama orang-orang yang punya masalahnya tuh 11-12 sama masalah kita sih sebenarnya. Kenapa akhirnya bisa relate? Karena aku ngerti, kayak, oh gue ngerti perasaan dia gitu. Gue tahu misalnya kenapa dia bisa berlaku seperti ini, karena gue tahu pemikiran dia tuh, apa yang ada di pikiran mereka tuh kayak gimana. Sesi konseling dengan remaja sebaya dilakukan sangat cair, layaknya bercerita santai tapi mendalam kepada teman sesama usia. Konseling mungkin berjalan di mana saja. Konseling di kafe misalnya jadi pilihan yang sering dilakukan. Nah aku tuh kalau memang yang mereka udah langsung terbuka sama aku, ya ajakin ngomong supaya mereka nyantai aja sih. Oh masalahnya di mana? Terus mereka cerita segala macem, aku selalu tanya, bentar, lo mau gue dengerin doang? Atau lo mau gue bantu? Proses panjang menjadi konselor sebaya sejak 2015 akhirnya berbuah manis. Kini ia mampu mendefinisikan berhasil pulih dari isu-isu remaja yang pernah ia alami. Prosesnya jauh banget sih Mbak. Kalau aku bandingin aku yang sekarang sama aku yang dulu, jauh banget. Jauh bangetnya, aku bisa bilang aku jauh lebih mature yang sekarang daripada yang dulu gitu. Dan kalau dulu tuh aku punya masalah dengan temperamenku kan. Dan dulu tuh aku unik, kayak aku dulu punya masalah dengan relationship. Mungkin sampai detik ini, cuman pola pikir aku tuh udah banyak yang jauh berubah gitu. Aktor-aktor individual, pendidik, dan konselor sebaya, duta genre, kelompok kecil usia sebaya, Peak R, dan generasi berencana, genre. Bagian-bagian ini serupa rantai yang saling menguatkan. Tidak akan berjalan dengan baik jika salah satunya lemah, tapi akan sangat kuat jika semuanya seiring sejalan. Rantai sistem ini memiliki tujuan tunggal, membangun generasi yang dapat diandalkan saat nanti menjadi tulang punggung kemajuan bangsa kurang dari 30 tahun lagi.